Ya, saat ini saya akan membuktikan kalau saya bisa menjadi orang di kubunya Nikita Mirzani dan saya mendukung Nikita Mirzani saat ini. Oh, berarti yang kau bilang aku tuh sering kena komplain keceplosan. Maksud mereka tuh kau harusnya main cantik gitu. Ya. Dokter tanya dari dalam hatinya kamu sebenarnya, kamu asal muasalnya itu ada nggak? Iya. Ada nggak keinginan pansos gitu loh? Aku pengen tenar ya. Jujur, dokter minta kamu jujur dari dalam hati kamu. Ada nggak keinginan kamu pansos? Aku gini dok, aku gini. Nah. Jujur kan? Gak usah kau baca-baca komen itu. Enggak ada nih. Aku pertama untuk pansos dok. Cuma terlanjur telah. Ya dok. Iya. Jadi di awal ceritanya gini dok, aku tuh udah seneng banget dengan konten dokter detektif ya kan. Di awal cerita ini aku menemukan huru hara ini pertama. Oh ada dokter detektif nih seru gitu. Sukanya aku dengan dokter detektif memberikan edukasi sampai aku tergila-gila ini dok ya, mempelajari permasalahan skincare ini yang mana nggak bisa hidroquinone itu seperti apa, yang kita nggak bisa dipakai merkuri itu seperti apa. Gara-gara edukasinya dokter detektif. Nah, kemudian diamlah aku nggak main lagi medsos dok. Terlihatlah dokter jualan sambil bawa mukanya si dokter Richard, ya kan? Nah, di situ dokter sambil jualan sambil membuli dokter Richard. Lah, ada apa ini dengan dokter detektif? Perasaan aku, kok agak lain ini dokter ini gitu. Ya udahlah. Terus aku ini ke Dasar Beauty dulu. Ku komen lah udah punya Dasar Beauty. Mambel bisa gua ini nggak Mambel, gua kuncrit loh Mambel. Iya. Apa dok? Mambel mau tak kuncrit aja itu. Ayo. Aku mempraktekin orang ini yang nonton dok. Orang ini pasti. Iya. Itu aja tugas lanjutkan. Iya dok. Terus jadi kan, ceritanya Mambel POV orang yang menonton gitu ya ceritanya Mambel ya. Oke, boleh. Terus aku komen ini di kolom komentarnya Dasar Beauty dok. Dia kan Dasar Beauty itu lagi infus. Nah aku komen di situ. Wah, ownernya aja pakai infus whitening ini gitu. Terus dibalaslah video komen aku itu sama ownernya, dinaikkan jadi video, ditolol-tololkanlah aku di situ dalam videonya itu dok. Nggak terimalah aku. Kok upload melalui VT? Wih, nggak bisa. Kok bisa seorang owner skincare punya etika seperti itu, mentolol-tololkan orang lain gitu. Ternyata setiap hari aku dihujat sama orang itu dok. Nah disitulah mentalku tertempah, ya kan. Nah karena ada perasaan aku yang aku bilang tadi, gedek banget lihat dokter detektif sama dokter Richard Lee ini berseteru gitu. Aku buatlah konten pertamaku itu kepada dokter detektif, harap melaporkan dokter Richard Lee jika dokter Richard Lee itu bersalah. Udah meledak di situ dok. Udah habis tuh kontenku kedua kepada dokter Richard Lee. Laporkan dokter detektif jika dokter detektif bersalah. Aku bilang gitu. Udah pecah juga. Digoreng-goreng lah, diambil videoku diambil sama orang ini. Ya udahlah, dari situlah aku terinspirasi. Ya udah langsung karena dijarah buatlah aku konten terus dok. Oh gitu. Karena aku pun orangnya gini, tipikal aku kalau menonton konten-konten yang ngoceh-ngoceh nyinyir itu gede. Mambel kayak nepos lagi stroke loh kayak begitu tuh. Ya udahlah, terus karena memang aku sukanya jadi konten kreator, aku selingan lah sama humorisku ini dok gitu. Aduh.
Ya udah, Gitu. tapi hati-hati lain kali. Kenapa? Karena ketika itu kan akan dipertanyakan di akhirat nanti. Kalau Iya. emang lah, sekarang kamu tahu ya kenapa alasannya Dokti begitu jengkelnya sama Suni. Ini orang manipulatif sekali, sangat manipulatif. Jadi Iya. yang melawan dia harus lebih ekstrim lagi dibanding dia. Dia ngomong kok ke Dokter Oki, dia bilang, saya tidak pernah menyangka dalam hidup saya ada yang melawan saya sosok seperti dokter detektif. Dia luar biasa sampai akhirnya dia mengkondisikan sendiri, Sunil ini mengkondisikan ke Mabes kemarin. Untuk apa? Coba. Untuk apa? Karena dia tahu dia udah mulai ketakutan, gak ada yang kebal hukum Sunil di sini. Gitu. Kamu sekarang gimana? Dokter, kamu misalnya minta kamu bilang begini, Doktif menjualan dengan memasang mukanya dia. Nah, dia kemarin-kemarin gimana? Dia bisa loh di Mabes dia ngomong begini. Doktif itu membandingkan produk saya dengan produk dia. Lah, dia lupa Mambel. Dulu dia bertahun-tahun dia membandingkan produk body lotionnya dia dengan produk-produk yang lain loh. Dia jelekin lah produk-produk yang lain. Sekarang rasanya kamu digituin gimana? Sakit hati ya. Gimana sakit hati ya? Dokter cuma membandingkan produk itu dengan produk kamu loh. Sedangkan kamu dulu membandingkan dengan brand-brand yang lain dan brand-brand yang lain tidak ada yang bicara. Diam melawan kamu. Sekarang dokter lawan kamu. Apakah pernah dokter membandingkan produk dokter dengan brand-brand yang lain selain brand dari mereka berdua ini? Oknum dokter dan oknum ratu dan raja flexing berdua. Nggak ada. Gitu loh. Karena keterlaluan mereka ini harus ada yang ngasih pelajaran. Ya udah akhirnya kalau gitu ya dokter yang ngasih pelajaran ya. Karena Ikatan Dokter Indonesia nggak bergerak, kok nggak ada yang negur-negur. Mana ada dokter flexing? Mana ada? Makanya sampai si Deddy Corbuzier juga bilang mana ada, mereka berdua nih doang nih kelakuannya kayak begitu. Dan nggak ada. Gitu. Ya udah kalau gitu. Makanya sekarang kalau misalnya kemarin lucu juga si Pak Ogah itu bilang ngelaporin Doktif ke apa namanya tuh ke Majelis Disiplin Profesi lah, Justiper apa ikut bos apa grupmu laporin. Ayo masukin skincare. Laporin dong, itu Sunil laporin. Nah, dong. kalau Kita itu berdua pansos laporin dong. Kalau itu pansos, soalnya kalau nggak gitu dia nggak diwawancara. Dan ternyata kan pasti kalau ketemu dokter pasti dia kayak nyungsep kayak kura-kura dalam tempurung itu, pasti langsung dia nyungsep, nggak akan berani. Pokoknya grupnya mereka tuh semuanya begitu. Selama mereka berbohong, selama mereka masih melakukan kejahatan, nggak akan berani ketemu sama dokter, nggak akan berani. Karena semakin kamu melawan, semakin dokter buka, termasuk si Neot ini, nenek peot satu ini. Ya, ayo, tak ungkit-ungkit sama. Coba samain chat-chat yang kalian punya. Si Duta pun ada chat-chat sama nggak isi apa cara chatnya gitu. Si Gosip pun ada chat-chatan kan sama si Duta sama yang dipegang Doktif. Oh enggak, Maksud jangan kok enggak semua, Duta. editan semua. Editan ya semua ya. Editan itu Editan kan semua. Iya, editan. Cuman yang editan ini dari meteran ke USD. Ah, ini aku agak bingung. Meteran itu kan panjang ataupun tinggi menggunakan meteran. Iya. Kenapa jawabannya USD ya, Dok? Nah itulah makanya. Oh maksudnya itu meteran tuh berapa tinggi tumpukan USD yang bisa dikasih gitu maksudnya? Ya 1 meter, 2 meter, 3 meter, Betul, 4 meter. betul, Tapi kok betul. USD gitu aja. Iya, Makanya aku tumpukan. berpikirnya positive thinking. Ini editan. Karena yang aku tahu dulu kan mau ada peluru. Yakin peluru kalian kuat nggak? Gitu bahasa-bahasa dulu kan, Dok? Iya betul. Peluru dulu betul. apel Malangnya mau berapa piece gitu. Ternyata sekarang Betul. bahasa sekarang meteran gitu kan. Betul. Oh iya, Intan kamu kan tahu dulu kalau si Sahrul ini membuli anaknya Sandi, ya Ya. kan? Nah, Nepos itu kan membela pembuli artinya di situ. Nah, di situ kan kamu harusnya lihat. Nah, ini orang tukang bully loh dari awal kan kasusnya Sahrul kan awal-awal itu, dan dia juga memfitnah Doktif kan, dibilang 2 meter gitu, Mambel 2 meter, Doktif dikasih 2 meter gitu kan dari Sandi. Padahal kenal sama Sandi itu WA itu sidangnya yang Doktif dipanggil itu pertama kali. Gitu, dan itu pun pada saat Doktif live muncul WA ting, Doktif ini nomornya Sandi bla bla bla. Nah coba, tapi dibilang Doktif terima 2 ember dari itu MS sok glowing apa gitu ya kan, dia bilang gitu kan sih. Nah itu dari situ aja kalian sudah tahu mereka itu gengnya orang yang nggak bener akan berkumpul dengan orang yang nggak bener, satu frekuensi gitu ya Intan.
Gitu loh. Sekarang kamu mau yang mana ini, di grupnya yang mana? Orang yang kumpul dengan penjual ikan asin, dia akan baunya juga asin. Bener nggak? Betul. Tapi kalau dia kumpul dengan penjual parfum, dia pun akan wangi. Nah, kamu Makanya mau pilih yang mana? saya ingat satu kata-kata pesan teman saya ya, ketika saya sudah berpindah haluan, katanya, dengan siapa Anda berkumpul, dengan orang itulah Anda menjadi gitu. Dan saat ini saya akan membuktikan kalau saya bisa menjadi orang di kubunya Nikita Mirzani, dan saya mendukung Nikita Mirzani saat ini, ya kan? Nah, ini si Nata lagi pakai skincare-nya Begeng. Dia kan BA-nya. Enggak, jangan julid. Ya nggak BA-nya lagi dong. Oh, bukan. Oh, bukan. Jangan gitu dong. Oh, udah enggak lagi ya? Udah dipecat atau dibuang, udah ditendang? Jangan-jangan udah ditendang. Diapain? Hah? Hah? Aduh ya Allah, ya Allah. Itu darimu atau memang ada yang menyuruh? Dari aku semua, dari aku Oh, itu semua. pure. Jadi yang kalau disuruh yang diperbudak itu konten untuk siapa? Kalau aku kan memang aku sendiri, makanya mereka bilang isi Miss Gosip ini sering keceplosan deh katanya, ya kan? Sering apa namanya membuat perkara untuk Dokter Reza. Memang itu dari aku semua. Oh, berarti yang kau bilang aku tuh sering kena komplain keceplosan. Maksud mereka tuh kau harusnya main cantik gitu. Ya, Kalau mau maksudnya nyerang aku, itu main cantik. maksudnya orang itu kan bisa Berarti kok dinasehati itu untuk tetap menyerang tapi main cantik. Bukan berhenti untuk menyerang yang menasehat, bukan. Katanya kok dinasehati nggak boleh gitu. dinasehati jangan membuli Miss, katanya gitu. Aku akhirnya mengubah perkataan aku ini, jangan membuli. Berarti aku tidak mengatakan lagi Niki Bull, aku mengatakan Nikita Mirzani. Karena memang stop membuli ya kan, aku tidak membuli lagi. Ternyata setelah berbeda pendapat, aku malah dibully. Kalau mereka bilang tabuk tua itu Miss, aku membuli mereka enggak kan enggak. Kalau misalnya fansnya Nikita Mirzani membuli aku ya wajar ya kan, karena memang aku di awal kontenku selalu membuli. Gitu. Kadang ngeri ya dok ya. Iya. Maksudnya Intan gini ya, kenal, Dok, tapi ya. berarti Intan kenal juga sama si Panda itu, Pendes itu. Kenal, cuma nggak kenal kali dong. Orang misalnya ke SS nggak suka sama saya dong. Makanya aku nggak kenal kali. Hah? Gak suka Tapi kamu pernah ke rumahnya dia kan? Nggak pernah saya ke rumah dia. Kau jangan Pernah ke rumahnya fitnah. dia? Ya Nggak suka, Allah, kenapa? Mambel. Sini aku ceritakan Mambel. Coba cerita sana. Coba cerita sana. Sana cerita. Sana. Cerita pahitnya aku. Jadi kan habis Mana cerita? dilabrak Elsa, aku dilabrak Elsa. Pulanglah ke rumah Dokter Reza. Pas ke rumah Dokter Reza itu udah ada SS di situ. Dia bilang, oh nggak bisa ini anggota kita digituin, katanya gitu. Oh aku hampir terharu ya kan. Cari nomor Elsa itu biar kita track nomornya di mana posisi si Elsa, katanya. Oke. Yang ngomong gitu siapa yang ngomong gitu? Si Ular. Iya betul. Jadi, si Ular itu juga salah satu, dia punya rekanan Empok Lela. Jadi dia memang dia merasa dengan rekanan Empok Lela ini bisa terselamatkan dia. Itu sampaikan di sini ya. Maaf dok, bukannya tracking nomor orang itu illegal access. Iya Kan dong. hanya pihak Mabes yang pihak institusi aja yang berhak men-tracking. Iya betul. Itu illegal access. Betul, dia tahu juga kok. orang, Dia itu illegal tahu access, lokasinya ya. Dokti. Bener. Dia tahu lokasinya Dokti pada saat di Bandung, di Lembang langsung Dokti dibilang Illegal access. Bentar, Mambel dengerin gua cium loh. Berarti mau sok-sok. Oh nggak bisa ini. Bentar, Karena Mambel. alat-alat yang seperti itu kan digunakan juga kan dok. Dia punya orang dalam Mambel. Jadi dia bilang begini nanti. Jadi Doktif juga kalau misalnya dia kayak begitu kan Doktif langsung dinasehatin, Dok tolong ya Doktif lokasinya sudah begini-begini udah diketahui. Jadi tolong segera dimatikan begini udah diinstruksikan. Doktif juga oh ya udah kalau gitu tahu berarti kita handphonenya kita lagi dikejar. Itu juga tahu. Oh ya udah kalau kayak gitu. Nah itu memang mereka orangnya si SS ular ini makanya dikatakan ular Mambel. Karena ini mereka ular sekali. Gitu, silakan dilanjutkan. Jadi bener ya itu ceritanya Intan itu bahwa dia itu di grup itu ya di Ada Gen Tikus kesamaan itu. ya dok. Nah, di Gen Tikus Oke. tuh ular lah yang bisa mencari salah satu yang pernah di track itu juga ada si Bobby UMKM, si paling UMKM. Ya. Itu pun juga sama di tracking juga sama si ular ini. Jadi pada saat dan Dokter baca sendiri ya chatnya si ular ini ke Bobby. Gitu.
baca sendiri. Silakan dilanjutkan. Udah, terus kan masuklah sidang saksi ESS. Pas sidang saksi ESS itu aku kan dikawal ini sama Nona Ambon pecah-pecah, ya kan? Masuklah kami ke ruang. Enggak, sebenarnya jujur ya Miss Gos ya. Maaf ya geng ya, maaf aku potong. Yang lain itu dikawal itu kan biar kayak ya keluarga yakuza gitu, kayak mafia gitu kan, Dok. Tapi Kok pas diperjelas poinnya si Miss Gosip ini kayak orang bawa keranda loh, Dok. Oh, bagian dia gitu. Kayak gitu loh dengan loh. Iya, kayak bawa keranda loh, boleh. Lanjut, Teng. Dia nggak akan baper sama aku. Enggak. Mana Sebenarnya ada kalau kita yang cuma sakit hati baper, kan? harusnya sakit hati itu doktif yang sering dikata-katain Mabel, emang ada masalah apa sama Intan? Kan nggak ada. Nggak ada. Aku kalau mau pansos sama dokter ini gampang, jumpa di persidangan aja bisa aku pansos. Eda, tenang Eda. Udah, terus kan Dok, masuklah ke sidang, masuklah kami ke ruang pengamanan saksi itu, ya kan. Pas ruang situ aku, Kak Fitri, SS sama Dok Reza, sama satu asistennya si SS. Terus sudah masuk situ, aku pengen foto nih sama SS. Kata SS bentar lagi aja fotonya setelah saya memberikan kesaksian. Oke, gitu ya kan. Terus dibilang bisa tutup pintunya nggak Miss sebentar, bisa. Tolong ya Missnya juga keluar katanya. Nah di awal aku pikir gini, oh iya ya mungkin ada yang ingin diomongin mereka sesama mereka, ya udahlah keluarlah aku. Berarti yang di ruangan itu siapa? SS, Dok Reza, Kak Fitri sama asistennya itu aja. Asistennya itu si Panda ini. Bukan. Habis itu Ya. setelah aku keluar 10 menit Kasian mah nggak dianggap. tunggu Toh, dulu. selesai dulu. Belum sadar itu. Belum sadar aku. Setelah 10 menit masuklah orang si Panda, si Ono, si ini masuk semua bisanya masuk. Kenapa aku nggak bisa masuk ya, Dok? Oh Pikir aku. gitu. Nah, baru ngah ternyata aku memang tidak disukai gitu ya kan, Dok? Bukan. Kalau aku lihat sebentar, stop dulu di situ. Bukan. Kalau menurut doktif, berarti mereka menganggap bahwa oh kita ini gerombolan marga satwa. Jadi yang masuk semua binatang, yang manusia tidak boleh masuk. Gitu. Oke, selanjutnya. Udah dari situlah aku oh ya wajar lah karena mungkin aku orang satu daerah sama SS gitu ya, dia nggak suka sama aku, memang ada sih tabiatnya seperti itu kalau orang satu daerah gitu. Oh, jadi yang lain-lain semua masuk kecuali kamu nggak boleh masuk gitu. Oh, Iya. berarti kamu manusia kayaknya ya, yang lainnya itu kan binatang, itu marga satwa, ular, ya kan, pada semua kan marga satwa itu. Ya kan? Iya Dok, iya. Pada saat itu Nata di mana pada saat itu? Kenapa Nata belum diajakin juga pada saat itu? Aku belum kenal Nata, Dok. Kenal Nata. Pada saat itu Nata lagi di mana? Di situ aku Lagi udah, healing. di situ aku udah memisahkan diri. Oh itu sudah. Udah. Oh sudah. Itu Mabel tuh nggak datang di situ, Mabel juga. Di mana, Dok? Mabel juga nggak ikut ke ruangan itu. Ruangan mana? Tadi barengan sama itu mereka. Ruang berduka mau? Berduka. Hah? Ruang pembakaran, ruang kremasi mau, Dok? Tapi si Gosip ini tahu kok aku datang. Enggak, bener Tahu, enggak? tahu. Lihat, aku nampak. lihat. Berarti kau cari-cari aku kan? Dia nampak, Dok, kan? Memang kau kan udah aku bilang Mambel, kau idola aku dari dulu. Cuma aku sempat kecewa gara-gara kau main sama si Yol-Yol itu. Aduh ya Allah, ya Allah. Aku suka lihat kau jualan, ya kan? Itu dia lagi ngapain sih Mabel ini? Enggak, jadi waktu itu Mabel bisa kau pakai melihat keranjang aku kuning itu. nggak Mabel kalau lagi Komal kayak gini? Ini yang Ada. nonton 6.000 loh Mabel. Ini 6.000. Kalau si Komal sampai subuh-subuh itu 600 orang. Tapi jujur aku nggak ada niatan. Cepet impos. Aku nggak ada manggil doktif. Kita nggak ada cecetan. Nggak Aku ada nggak lah. ada kan, Dok? Nggak ada. Aku jujur aja nggak ada. Dan ini semua doktif yang datang kan karena mau membahas ini juga. Tadi aku pura-pura telepon sebenarnya. Padahal nggak ada aku telepon doktif. Kagak ada. Demi Nggak Allah ada. nggak ada. Jadi apa ya, Dok? Kalau memang awak nggak Ngomong-ngomong niat, telepon. nggak. Emang Mabel tahu nomornya doktif? Orang kita nggak tahu nomor telepon Nggak. kok telepon. Aku paling kalau ada apa-apa kan ku chat kayak kemarin kan, Dok, Iya, untuk kan, masalah kan, hukum betul. dunia kecantikan Iya, apa, betul, dinas benar. kesehatan. Iya betul. Kemarin ada yang pengen ngobrol sama doktif, namanya Bang Willy.
Oh, Willy Salim. Kalau Willy Salim langsung kontak. Enggak. Bang Willy, halo, halo. Enggak jelas. Pak Willy PH itu loh dok. Iya, Pengacara Dok. Lampung. Enggak tahu. Pengacara siapa? Dia Lampung. mau sharing ke Doktif. Dia dokter apa ini namanya? Yang soal kasus hukum itu dok. kedokteran. Maksudnya sharing ya dok ya, sharing. Hukum kesehatan itu. Nah, ini juga ada juga ini pertanyaannya ini juga ke Intan nih mumpung bisa ngobrol. Iya. Ini kok Doktif kaget ya? Itu kan Begiang itu terkenal sebagai pelangak pelongoknya. Terkenal banget. Iya. Belum lagi dia itu sehari itu tidurnya cuma 2 jam 3 jam. Makanya nggak heran ya kalau dia ada resep Riklona tuh nggak heran juga. Nah, yang Doktif bingung. Yang Doktif bingung kenapa? Kenapa pada saat di persidangan itu kok dia begitu lancar lah? Itu sesuatu hal yang sangat aneh itu. Ada apa? Itu dia udah hafal 2 hari sebelumnya dok. Memang kata suaminya, istrinya ini pinter, jadi dia bisa Pintar bohong maksud kok? bisa menghafal briefingan itu secepat itu, selancar itu, gitu. Makanya kan orang ini Pantas, deg-degan. intonasi nadanya beda dok. Nah, Iya. Oh. Ya ini dia lawyer Willy. Terus makanya kan orang itu ketika persidangan itu kan deg-degan sekali dok, takut meleset, takut keceplosan. Nah ketika semua kesaksiannya itu udah disampaikan di persidangan, serasa merdeka gitu ya kan. Nah itu sebenarnya momennya dok.